The number you have dialed has been changed. Missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang peduli terhadap makhluk hidup pada kelas 4, tema 3, subtema 1 yang berjudul Hewan dan Tumbuhan di Sekitar Rumahku. Pada halaman 6 yaitu kerusakan lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, isi kolom absen di WhatsApp group. Setelah mengisi kolom absen, jangan lupa membawa buku catatan dan buku tematik. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sekarang kita mulai pelajaran kita pada tema 3, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Buka halaman 6 tentang kerusakan lingkungan. Apa sih kerusakan lingkungan itu? Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Apa-apa saja sih contoh kerusakan lingkungan ini? Nah, kerusakan lingkungan itu terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor manusia, dan yang kedua, faktor kerusakan alam. Nah, apa saja sih contoh faktor kerusakan manusia? Nah, simak video pembelajarannya ya. Berikut adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, seperti yang dilihat pada video, ada seorang wanita yang membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan sungai tercemar. Selanjutnya, pembuangan limbah pabrik ke sungai. Dengan pembuangan sampah dan limbah pabrik ke sungai, menyebabkan sungai tercemar. Nah, selanjutnya, penebangan hutan secara liar, sehingga terjadilah banjir bandang. Selanjutnya, membakar sampah sembarangan, asap kendaraan, dan asap dari pabrik, sehingga udara dicemari oleh asap. Lingkungan menjadi rusak. Itulah contoh dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Setelah kita melihat video tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, sekarang kita lihat kerusakan alam yang ditimbulkan oleh bencana alam. Nah, ini contohnya. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alam. Kerusakan lingkungan ini terjadi secara alami tempat
Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Penyebab terjadinya gunung meletus antara lain karena suhu kawah meningkat tajam, lempeng bumi saling berdesakan, dan tekanan magma yang terlalu tinggi. Selain berdampak negatif, gunung meletus juga memberikan dampak positif bagi manusia. Salah satunya yaitu tanah di sekitar gunung menjadi subur, pasir dan batu menjadi bahan bangunan, mata air penuh dengan air mineral, dan memicu hujan orografi. Yang kedua, peristiwa alam yang terjadi karena alami yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini ada dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik merupakan gempa yang diakibatkan karena terdapat kegiatan tektonik, yakni perpindahan kerak bumi secara seketika yang mempunyai daya mulai dari minim sampai sangat super, yang dapat menimbulkan kehancuran. Yang kedua yaitu gempa vulkanik, merupakan gempa yang diakibatkan oleh terdapat kegiatan magma yang umumnya berlangsung sebelum meledaknya gunung berapi. Selanjutnya, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. Kekeringan adalah pasokan udara pada suatu lokasi yang berkepanjangan dan umumnya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan ini bisa menimbulkan kerusakan lingkungan berupa lahan pertanian, perkebunan, dan menurunnya kualitas tanah hingga organisme mati. Selanjutnya, tsunami. Tsunami adalah perpindahan bahan udara yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Tsunami merupakan kerusakan yang sangat fatal. Contohnya adalah tsunami di Banda Aceh, yaitu tsunami terbesar di Indonesia. Tsunami meninggalkan kerusakan lingkungan di dalam laut maupun sekitar pantai, bahkan sampai ke beberapa kota di daerah tersebut. Tsunami menelan beberapa korban manusia, bahkan jutaan manusia bisa meninggal karena tsunami. Itulah beberapa faktor yang ditimbulkan oleh kerusakan alam. Itulah beberapa contoh video kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan alam dan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ibu harap dari video yang Ibu tayangkan tadi, anak-anak bisa mengambil intisari, bisa mengambil pelajaran agar tetap menjaga lingkungan di sekitar serta memperhatikan kebersihan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Dari video tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh chat di WA Group. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat tugas tentang kerusakan lingkungan dan cara menanggulangi kerusakan tersebut. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pelajaran tadi dan mengambil intisari, serta Ibu akhiri pelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Setelah kita pelajari tentang kerusakan lingkungan, sekarang Ibu beri tugas pada halaman Setelah kita belajar tentang kerusakan lingkungan, Ibu beri tugas buka bukunya halaman 19. Itu ada tugas A, B, C. Nah, diisi dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan juga ada yang B, itu soal esai, diisi, nanti jawabannya dikirimkan ke WhatsApp grup. Nanti jawabannya dikirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan.